Halo, kembali lagi di video tutorial ini. Jadi ini adalah video keempat di playlist Arduino. Jadi pada video keempat ini kita akan membahas mengenai teori sederhana dari listrik. Jadi untuk belajar Arduino tentunya kita harus mempelajari tentang listrik sedikitnya. Kita akan belajar yang sederhana-sederhana saja. Oke, setelah ini kita akan membahas mengenai teori listrik. Sebentar. Oke. Teori listrik yang pertama adalah ini ya, kita lihat LED. Jadi Anda punya LED nih. Jadi suatu komponen untuk listrik biasanya memiliki kutub positif dan negatif. Di dalam kasus lampu LED ini, kutub positifnya adalah yang lebih panjang dan kutub negatifnya adalah yang lebih pendek. Jadi itu biasanya yang perlu Anda tahu bahwa di setiap komponen biasanya ada kutub positif dan kutub negatif. Kemudian yang perlu Anda tahu adalah biasanya kabel merah ini, seperti ini kabel merah, itu adalah untuk kabel dengan kutub atau arus positif. Ini biasanya orang-orang pada menggunakannya kabel merah sebagai kutub positif atau arus positif, dan kemudian kabel hitam, saya kebetulan tidak punya kabel hitam akan digunakan sebagai arus negatif. Perlu Anda ingat itu agar Anda jika melihat komponen lain tidak terbalik-balik. Kemudian yang perlu Anda tahu lagi adalah ini resistor. Ini resistor yang kita sudah sepakati beli di video pertama. Resistor ini gunanya untuk apa? Menghambat voltase. Jadi kalau ada tegangan yang lebih tinggi, maka akan kita hambat dengan resistor ini. Oke. Kemudian selanjutnya apa lagi yang kita bahas? Jadi listrik itu ada dua yang perlu Anda tahu. Ada listrik AC dan listrik DC. Jadi bedanya apa? Listrik AC adalah listrik dengan arus bolak-balik yang biasanya digunakan di listrik rumah Anda. Dan itu tegangannya biasanya sangat tinggi dan Anda bisa tersetrum saat memegangnya. Jadi jangan bermain-main jika Anda belum paham mengenai listrik AC. Jadi gunakan orang yang sudah expert jika Anda ingin bermain dengan listrik AC. Kemudian untuk listrik DC adalah listrik searah. Listrik searah itu biasanya kita gunakan di komputer atau di mana contohnya power supply itu mengubah dari listrik rumah AC ke DC. Nah, yang akan kita gunakan Arduino ini akan menggunakan listrik DC. Biasanya untuk baterai juga, untuk Arduino juga, dan masih banyak hal lagi. Biasanya untuk voltase rendah pakainya DC. Kemudian di dalam listrik sederhana kita bisa pahami ada tiga komponen. Ada namanya adalah voltase. Voltase adalah tegangan listrik. Jadi apa yang dimaksud tegangan listrik? Ibaratkannya gini ya, Anda sedang bermain tembak-tembakan air. Anda pernah lihat tembakan air itu? Nah, tegangan itu adalah kecepatan airnya. Jadi kayak pressure-nya, tekanannya. Jadi waktu dia menghentak kan kadang ditembakkan ke badan bisa sakit. Nah, itu hentakannya itu adalah tekanan yang kita sebut di listrik itu adalah voltasenya. Kemudian yang perlu Anda tahu lagi adalah namanya current atau arus. Arus ini adalah jumlahnya biasanya. Misalnya Anda bermain tembak-tembakan air itu, jumlah air yang keluar itu yang disebut dengan arus. Jadi semakin arusnya besar, maka jumlah yang dikeluarkan semakin besar. Kemudian selanjutnya adalah resistance. Resistance itu adalah hambatan listrik. Jadi hambatan, misalnya Anda bermain tembakan air, ternyata di tembakannya ada batunya. Nah, itu bisa Anda sebut sebagai hambatan. Sistem kerjanya sebenarnya sama hampiran, cuma ini kita imajinasikan saja supaya lebih mudah penjelasannya.
Untuk satuan voltase kita gunakan volt, untuk satuan arus kita gunakan ampere, dan untuk satuan hambatan kita gunakan ohm. Ya, untuk volt itu V, dan ampere itu A, dan ohm itu bentuknya seperti R ya, seperti R. Bisa Anda lihat di layar. Ini saya akan menuliskan. Untuk rumusnya, yang perlu Anda tahu, rumus dari ketiga itu adalah V atau voltase sama dengan I kali R atau arus kali hambatan. Jadi untuk mencari voltase, silahkan Anda bisa menggunakan rumus V sama dengan I kali R, yaitu jika arus dikalikan dengan hambatan, maka akan menghasilkan voltase. Kemudian untuk rumus I bisa Anda dapatkan dengan V bagi R, yaitu jika Anda mencari arus, maka lakukan pembagian antara voltasenya atau tegangannya dibagi dengan hambatannya. Dan yang terakhir, untuk mencari hambatan, kita bisa dapat dengan membagi antara voltase dibagi arus. Ya, jadi voltase dibagi arus jadinya adalah hambatan. Kemudian jenis rangkaian listrik itu ada dua, yaitu seri dan paralel. Bisa Anda lihat gambarannya. Untuk sementara silahkan Anda melihat saja gambarannya dulu. Ini untuk seri, jadi saling terhubung, dan paralel itu dia terpisah-pisah seperti itu. Oke, itu saja sepertinya mengenai teori-teori rangkaian listrik sederhana. Jadi untuk kedepannya pastikan Anda sudah memahami tentang teori-teori itu agar Anda bisa membuatnya menjadi make sense. Make sense artinya maksudnya tidak aneh gitu untuk mempelajari tentang rangkaian listrik. Kalau Anda belajar tapi tidak mengerti dasar-dasarnya, mungkin Anda akan berpikir ini pelajaran apa sih, susah ya kan. Jadi sekian saja untuk video pada kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.